saya akan menjelaskan pengertiannya. Bisnis digital berbasis syariah adalah bisnis yang memanfaatkan teknologi untuk menjalankan aktivitasnya dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Teknologi yang digunakan dalam bisnis digital berbasis syariah seperti aplikasi mobil, kecerdasan buatan, dan teknologi blockchain dapat meningkatkan efisiensi transaksi, keamanan, dan pengalaman pengguna. Dalam menjalankan bisnis syariah, pengusaha harus mengedepankan akhlak, kebermanfaatan, dan keadilan. Selain itu, produk yang dijual harus halal, bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir, serta ada ijab kabul antara penjual dan pembeli. Fitness syariah adalah layanan keuangan yang menggunakan transaksi atau akad berdasarkan prinsip syariah. Fitness syariah berbeda dengan fitness konvensional berbasis bunga, sedangkan fitness syariah berbasis bagi hasil. Beberapa contoh fintech syariah di Indonesia antara lain Dana Mas, Investre, Amarta, Dompet Kilat, Bot, Toko, Modalku, KTA Kilat. Baik, selanjutnya ekonomi syariah merupakan salah satu topik hangat yang acap kali diperbincangkan beberapa tahun ke belakang dan semakin mendapat tempat dalam perekonomian negara. Fakta ini sejatinya bukan sesuatu yang mengejutkan, mengingat Indonesia sendiri merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Selain itu, ekosistem ekonomi syariah di Indonesia secara global juga berada pada peringkat keempat yang mana membuat ekonomi syariah, terutama dengan industri halalnya, dianggap mampu menjelma sebagai ceruk-ceruk alternatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Kesadaran akan pentingnya ekosistem ekonomi syariah dalam perekonomian negara ini pun semakin berkembang di era digital seperti sekarang. Dengan adanya upaya untuk memperkuat ekosistem ekonomi digital berbasis syariah di Indonesia. Baik, di sini saya sudah bersama dengan pengguna jasa JNT. Boleh tahu dengan kata siapa? Elisa. Elisa. Baik, Elisa, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang bisnis digital berbasis syariah? Saya memahami bahwa bisnis digital berbasis syariah adalah bisnis yang beroperasi secara online dan mematuhi bisnis syariah dalam Islam. Baik, yang kedua, mengapa kakak memilih menggunakan jasa pengiriman JNT untuk bisnis digital berbasis syariah kakak? Saya memilih JNT karena reproduksinya yang baik dalam pengiriman cepat dan aman. Baik, kemudian yang ketiga, Kak, bagaimana JNT membantu kakak dalam mengembangkan bisnis digital berbasis syariah kakak? JNT sangat membantu dalam hal logistik, dengan adanya fitur gerejakan pengiriman saya bisa membantu paket dijelaskan secara real dan memberikan informasi yang akurat. Baik, kemudian yang keempat, apakah ada fitur atau layanan tambahan yang kakak harapkan dari JNT untuk mendukung bisnis digital berbasis syariah kakak? Saya berharap JNT dapat menerapkan fitur pembayaran yang lebih integrasi dengan sistem pembayaran digital, seperti menggunakan dompet digital yang berbasis. Kemudian yang terakhir, bagaimana kakak melihat prospek bisnis digital berbasis syariah di masa depan? Saya melihat prospek digital berbasis syariah yang sangat bersejarah, semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya berbisnis sesuai dengan nilai humanis. Baik, Kak, terima kasih sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Baik, belum lagi ketika kita berbicara soal peran di Indonesia. Secara global, Indonesia memainkan peran selaku
pasar utama industri halal global, yang mana tentunya hal ini akan berimplikasi secara struktural. Artinya, secara struktur, Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik industri halal sekaligus berfokus pada pengembangan sasaran pasar ekspor industri halal di dunia. Ragam upaya pengembangan potensi ekonomi digital berbasis syariah. Secara politik, Indonesia sejatinya telah memiliki master plan atau rencana strategis dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah. Rencana tersebut tertuang dalam Master Plan Ekonomi Syariah 2019 sampai 2024, di mana dalam Master Plan tersebut inovasi di bidang digital menjadi salah satu fokus utama yang ditekankan. Berbagai industri seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, hingga instrumen investasi syariah merupakan bagian dari rencana digitalisasi yang harus dikembangkan tersebut. Hal ini dikarenakan sektor-sektor keuangan syariah itu tentunya dapat menjadi pemantik dalam mengembangkan sayap-sayap baru berbagai bidang usaha syariah. Upaya dalam memanfaatkan potensi pasar ekonomi syariah ini pada akhirnya memunculkan fenomena banyaknya perusahaan rintisan atau startup yang muncul ke dalam pasar. Ada dua karakteristik utama yang dapat diidentifikasi dari berbagai perusahaan startup berbasis syariah yang muncul ini. Pertama, perusahaan startup yang dari awal berdiri sudah berfokus pada industri syariah seperti Go Halal Go, Amanah Alami, Dana Syariah, Kazwa, Syarfi, dan Bisalam. Kedua, perusahaan startup yang melakukan pengembangan layanan berbasis industri syariah seperti ekspansi yang dilakukan oleh Tokopedia melalui penciptaan Tokopedia Salam, dan ekspansi yang dilakukan oleh Bukalapak, Link Aja, hingga Investrek. Agung 2015, berbagai startup berbasis industri syariah yang muncul tersebut agaknya disambuti baik oleh dunia investasi nasional. Berdasarkan catatan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, per Oktober 2019 telah ada 6 perusahaan modal ventura yang terdaftar beroperasi dalam menyuplai kebutuhan dana berbagai startup berbasis syariah ini. Hal ini tentu merupakan angin segar bagi digitalisasi ekonomi syariah di Indonesia, tantangan dan masa depan. Walau demikian, sejatinya masih banyak sektor-sektor ekonomi syariah yang harus terus dikembangkan berbagai startup berbasis syariah industri. Syariah yang muncul tersebut biasanya hanya berpusat pada dua hal, yakni fintech syariah dan marketplace umroh. Padahal sejatinya masih banyak sektor-sektor lain yang dapat dijadikan ladang pembukaan berbagai startup baru berbasis syariah Indonesia tersebut. Sektor pariwisata halal, fashion halal, media halal, hingga makanan halal merupakan contoh dari sektor-sektor yang belum banyak terjamah oleh para pelaku startup Indonesia. Selain itu, pelaku bisnis yang hendak membangun startup berbasis syariah seharusnya sudah paham apa yang menjadikan suatu bisnis dapat dikatakan berbasis syariah dalam konteks digitalisasi ekonomi syariah. Hal yang mendasari adalah bagaimana metode dan aturan main dari ajaran agama Islam dalam melakukan transaksi berlandaskan akad syar'i atau Ansori 2016. Para pelaku bisnis harus bisa memastikan akad syar'i tersebut diterjemahkan dalam bahasa pemrograman sehingga transaksi bisnis yang dilakukan melalui digitalisasi tersebut otomatis berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Itu adalah penjelasan dan pengertian dari bisnis digital berbasis syariah. Baik, selanjutnya ada upaya dalam melakukan digitalisasi ekonomi syariah. Ini pun dapat dilihat dari kemunculan berbagai macam produk digital berbasis ekonomi syariah seperti e-banking, e-commerce, e-learning, e-payment, e-business, dan lain-lain. Ansori 2016. Ragam kemunculan produk-produk digital berbasis syariah ini
pada akhirnya memunculkan berbagai pertanyaan soal perkembangan ekonomi syariah di dalam payung ekosistem ekonomi digital, yang tentunya sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut. Bagaimana sebenarnya potensi ekonomi digital berbasis syariah di Indonesia? Apa upaya yang telah dilakukan dari berbagai pihak untuk menghidupkan potensi-potensi ekonomi digital berbasis syariah tersebut? Dan bagaimana sebenarnya masa depan ekosistem ekonomi digital berbasis syariah, khususnya startup di negeri ini? Potensi besar ekonomi syariah dengan jumlah populasi muslim mencapai 87,2% dari total jumlah populasi negeri ini, sektor ekonomi syariah jelas merupakan sektor yang memiliki potensi yang begitu besar untuk dikembangkan. Aset keuangan syariah Indonesia itu sendiri berjumlah sebesar $99 miliar. Terdapat berbagai sektor berbasis syariah yang memberikan sumbangsi akan potensi ekonomi syariah yang besar tersebut. Beberapa sektor tersebut antara lain: pertama, halal lifestyle, yang dimana dibuktikan dengan adanya pertumbuhan pangsa pasar sektor halal value chain dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi domestik tahun 2020 sebesar 24,86%. Kedua, sektor keuangan berbasis syariah yang mana terus menunjukkan perkembangan yang begitu besar dari tahun ke tahun. Bahkan berdasarkan data dari OJK pada Januari 2021, aset dari sektor keuangan berbasis syariah bertumbuh sebesar 14,2%. Dalam kurung Zakaria 2021, potensi pertumbuhan ekonomi syariah ini diproyeksikan semakin menguat, mengingat adanya ekosistem digital yang semakin berkembang pesat hingga hari ini. Itu adalah upayanya. Baik, prinsip syariah sendiri berlandaskan pada beberapa nilai, yakni nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan. Untuk poin nilai yang terakhir, prinsip nilai keuniversalan yang dimaksud adalah prinsip rahmatan lil alamin. Artinya berbagai perusahaan startup yang hendak menyematkan label bisnis berbasis syariah pada produknya haruslah memahami bahwa penyematan tersebut bukan hanya sebatas label, tetapi juga harus mengandung prinsip-prinsip tersebut. Terlebih bagi startup yang bergerak di bidang produk keuangan syariah, memang mengembangkan ekonomi sejatinya merupakan hal yang bersifat menyeluruh. Hal ini pun sesuai dengan Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang mana artinya apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Namun hal yang perlu diingat lebih lanjut adalah usaha untuk mencari karunia Allah sebanyak-banyaknya tersebut tentu harus berlandaskan hukum ekonomi syariah. Dengan kata lain, setiap proses produksi, distribusi maupun konsumsi produk-produk perusahaan startup berbasis syariah tersebut harus bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan atau